Apakah Hintian ada di sini? Siapa kamu? Aku tanya apakah Hintian ada di sini? Siapa kamu? Ming Jiao tak tertandingi dan berada di atas 10.000 orang. Utusan kiri cahaya. Yang Xiao. Lama tidak berjumpa. Yang Zuoshi masih elegan seperti dulu. Tidak ada yang peduli dengan orang lain. Raja Lang alis putih. Kamu adalah salah satu dari 4 pelindung Dharma Ming Chult. Mendirikan agama baru, secara pribadi melanggar hukum. Apakah kamu tahu dosamu? Sejak Yang Jiashu menghilang. Tanpa pemimpin. Yang Zuoshi merebut kekuasaan. Saling menyerang. Aku Yin Tiansheng. Aku tidak ingin tinggal di gereja dan terlibat dalam kekacauan ini. Apa dosanya? Ming Jiao punya aturan. Setelah bergabung dengan agama kamu, tidak akan pernah meninggalkannya. Apakah kamu masih ingat? Kitab suci juga mengatakan, saudara-saudara di gereja tidak boleh berkelahi di antara mereka sendiri. Yang Zuoshiyu. Apakah kamu ingat? Ya. Ming Chult telah dalam konflik terus-menerus tidak ada waktu untuk menangani urusan Raja Lang. Tapi sekarang situasinya agak stabil. Prioritas pertama Yang hanya membersihkan rumah, mengembalikan otoritas Ming Chult. Datang ke sini hari ini, hanya meminta Raja Lang untuk membubarkan Eagle Chult. Kembali ke Bright Summit. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sang Paus Senior. Yang Xiao. Ayahku sudah memiliki luka internal. Kamu tidak menang dengan paksa. Kamu masih muda. Entah kamu datang. Kamu. Yang Xiao. Kita akan bertarung lagi lain kali. Raja Lang. Aku merindukanmu saudaraku. Tolong ingat. Agama Lang Langit akan dibubarkan dalam 3 hari. Jika tidak jangan salahkan Yang jika dia bertindak tegas. Master Bai dari Aula Pisau Cepat, Pemimpin Cao Gangju, Nyonya Wan dari Wanja Bao. Guru, semua ini dari kunjunganku ke Gunung Emei tahun lalu. Ucapan selamat ulang tahun untuk Anda para senior.
Mengapa titik akupunktur guru tidak bisa dibuka? Yang Xiao, Guru, tolong. guru. Hati-hati penipuan. Ada penipuan. Keberanian. Dia memang master di generasinya. Tampaknya aku memiliki kualifikasi. Ayo minum bersamaku. Master Lai. Tolong. Itu cukup kejam. Balas dendam untuk suamimu? Kamu tidak akan lupa bahwa kamu dan kakak seniormu hubungan asmara Gu Hongzi. Katakan pada murid-muridmu. Kamu harus memberitahu mereka. Semua ini karena aku. Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa punya kesempatan meninggalkan rumah? Dia juga menjadi kepala. Aku adalah bangsawanmu. Kamu perlu berterima kasih padaku. Guru,
Yang Xiao. Dia adalah murid kesayangan guruku. Jika dia kehilangan sihilai rambat, kita semua akan berubah menjadi roh jahat Diame. Aku tidak akan memaafkanmu. Murid kesayanganku, apakah kamu ingin membiarkan yang tercinta mengalami nasib yang sama dengan suamimu? Kamu biarawati sialan. Pedang pembunuh naga ada di tangan Bai Guisho. Bai Guisho bersembunyi dari dunia di Huangshipo. Datang pertama dilayani pertama teman-teman. Cepat, cepat. Sekarang kamu punya dua pilihan. Atau aku akan membunuhmu hari ini. Entah kamu pergi mencari pedang pembunuh naga. Kamu pilih. Guru pedang pembunuh naga itu penting. Jangan terlalu percaya diri tuannya. Guruku pasti akan datang menyelamatkanku. Gurumu. Kalau gurumu benar-benar punya kemampuan itu, masa kamu masih di sini? Gurumu. Gurumu selalu sok muluk. Menganggap menyelamatkan dunia sebagai tanggung jawabnya. Di mana orang-orangnya? Momen krusial. Masih saja kamu menuju ke pedang pembunuh naga. Kamu. Aku tidak peduli kamu hidup atau mati. Kamu. Apa aku? Guruku adalah orang yang setia dan berjiwa besar. Jangan fitnah dia. Kamu baru saja lihat. Meski kemampuan bela diri gurumu jauh lebih buruk dariku, tapi dia bisa menyelamatkanmu. Tapi dia memilih mengorbankanmu. Guru seperti itu. Malu. Kamu Sekte Ming sudah melakukan banyak kejahatan. Kalau kamu mengorbankanku, Kalau bisa membuat guru menegakkan keadilan, aku rela mati. Gadis bodoh mengorbankanmu. Orang yang paling mengenal gurumu di dunia ini. Tidak ada selain aku yang Xiao. Mengapa benci Ming Jiao? Karena menyelamatkan rakyat. Itu semua omong kosong. Dia melakukannya untuk menjaga gengsinya sendiri. Kamu ngomong sembarangan. tujuan terbesar Sekte Mei kami adalah, yaitu pertama-tama memberantas roh jahat lalu mengusir orang barbar. Itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan pribadi. Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Tujuan kami. Bukankah juga tentang memberantas kejahatan dan mempromosikan kebaikan? Bagaimana dengan menguntungkan dunia dan membantu rakyat? Tapi kami tidak pernah mengiklankan diri sendiri. Tidak seperti gurumu. Dan orang-orang yang disebut mulia dan jujur itu. Selalu bicara tentang keyakinanmu. Menipu dunia dan mencuri reputasi. Memperkosa wanita. Apakah ini juga dianggap bermanfaat bagi dunia dan rakyat? Aku yang Xiao. Tidak pernah memaksa. Aku percaya suatu hari, kamu akan mengikutiku secara sukarela. Siapa tahu? Kamu bermimpi. Marga Kuyang, berapa lama kamu akan mengurungku? Siapa tahu? Marga Kuyang, keluarkan aku.
Aku tidak akan menjadi manusia sampai aku menghancurkan sekte jahat itu. Guru, adik Ji baik hati dan telah mengumpulkan banyak jasa. Aku percaya dia akan lolos dari ini. Xiao Fu jatuh ke tangan pemerkosa itu hari ini. Tidak bersalah. Dengan kepribadian Xiao Fu yang kuat, dia akan menyelamatkan hidupnya. Apa yang kamu inginkan? Waktunya telah tiba. Aku akan membawamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayo. Mengapa aku harus pergi denganmu? Jauh lebih tenang. Kamu? Utusan yang Zuoyan Er sudah datang. Angsa-angsa datang. Angsa yang baik. Mulai sekarang, kamu punya apa? Kakak ini. Suruh dia melakukannya. Jangan khawatir adik. Kakak akan merawatmu. Kamu? Dia? Dia tidak bisa mendengar. Mulai sekarang, tugasmu adalah merawatnya dengan baik. Seseorang akan datang menjemputnya dalam sebulan. Pada saat itu, kamu ingin pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Sakit. Kamu? Yang Xiao. Berhenti di sini. Kamu bahkan tidak menyisakan seorang anak. Apa kamu masih manusia? Meskipun kamu punya dendam terhadap keluarganya, tapi anak-anak itu tidak bersalah. Tidakkah kamu takut terkena petir jika melakukan ini? Biarkan Tuhan menghukumku. Kamu hanya perlu merawatnya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membawanya pergi. Bercanda. Seluruh dunia kecuali Ming Jiao. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Kamu sudah membunuh semua orang. Bisakah kamu begitu percaya diri? Karena dia berasal dari Ming Chult. Apa yang kamu katakan? Orang tuanya. Aku berada di Ming Jiao sebelum aku meninggal. Asisten paling dipercaya. Aku menempatkan mereka. Dikirim ke sekte lain sebagai utusan rahasia. Kemudian identitasnya terungkap. Beberapa dari kalian 9 sekte dan 7 geng bergabung untuk menangkap pembunuh. Mereka begitu kejam. Bahkan seorang anak pun tidak disisakan. Hanya untuk membuatku muncul. Keluarga yang terkenal dan jujur. Beberapa orang yang sok suci dan jujur itu. Pertama dia dibuat tuli. Dan memukulinya. Jika aku tidak tiba tepat waktu. Dia sudah mati. Ini adalah Jiang Hu. Ganti baju.
Aku tidak tahan dengan penampilan ini. Aku membuat beberapa makanan. Apakah kamu ingin makan bersama? Murid kesayangan pemimpin besar Mei datang memasak untukku secara pribadi. Ini agak tidak tertahankan. Kecuali kamu memintaku. Bukankah kamu bilang tidak mampu? Kenapa kita makan bersama lagi? Aku juga lapar. Juga manusia. Minum dulu. Ayo. Murid sekte ini nggak boleh minum alkohol. Master, kamu nggak ada di sini. Lagian aku punya dendam sama dia. Aku nggak bisa ngomong sama dia. Ayo. Nggak. Pas aku masih kecil, bapakku pernah kasih aku setengah gelas anggur. Aku langsung gatal-gatal di seluruh badan abis minum itu. Jadi dokter udah ngingetin aku. Sama sekali nggak boleh minum alkohol. Kalau nggak nyawa kamu bisa terancam. Itu nggak boleh diminum. Jangan minum. Simpan. Nggak ada minum-minum dalam hidup. Padahal enak banget. Sayang banget. Rasanya pahit. Bisa bikin orang kehilangan moral juga. Sayang apanya? Ini emah karena kamu nggak ngerti. Nggak tahu manfaatnya menikmati anggur. Hari Konfusius. Puisi bisa menginspirasi. Bisa ditonton. Bisa ngumpul-ngumpul. Iya. Anggur itu kayak gini bisa ditonton. Perayaan happy hour. Kesedihan. Bisa memuji kehidupan. Bisa juga berduka. Minum sendirian. Nggak ada yang nggak cocok. Nggak nyangka. Kamu masih baca Konfusius? Apa itu ada di antara kalian? Di mata orang-orang terkenal dan jujur. Kami para iblis jahat. Selain membunuh dan berbuat jahat. Nggak ada yang lain. Bukan itu maksudku. Kakak yang akan tangkap buat kamu. Layaner. Xiaofu, nanya dong. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Seri Chuang Shansu. Kalau kamu bisa. Aku ingin menjadi murid guruku seumur hidup. Bantu dia mendapatkan kembali pedang Itian dan temukan pedang pembunuh naga. Tunjukkan kecantikanku. Tangan lembut wanita.
Sebenarnya banyak kegunaannya. Tapi yang paling penting adalah hanya tahu. Main pedang seharian. Atau entah kamu ikut aku kembali ke Guang Mingding. Lakukan. Jadi orangku. Orangmu itu apa? Kalau kamu berani menyentuhku, aku bakal melawanmu. Yang Xiao, kamu benar-benar beruntung. Ini nggak akan membunuhmu. Sekeri. Untuk memberontak, kamu cuma yang Zuoshi, bukan yang Jiao Wang. Bukan giliranmu untuk bicara soal pemberontakan. Kamu adalah pemimpin gerbang guntur. Tidak menjalankan tugas. Menghasut murid-murid untuk berbuat kejahatan. Dalam aturan Mingchul itu adalah kejahatan berat. Yang Zuoshi itu orang yang sangat sombong. Aku tanya kamu. Empat pintu agama ini. Aku ingin bertarung dengan 5 elemen bendera 5 orang bersebelah. Berdamai. Tapi kamu gimana? Nggak cuma nggak ada niat. Dan mereka selalu berkonfrontasi. Sehingga dua geng kita, dendamnya semakin dalam. Apa niat baikmu? Itu karena mereka hanya peduli kepentingan pribadi dan meninggalkan Kenapa aku harus merendahkan diri? Karena kamu takut. Aku takut apa? Kamu takut nggak bisa jadi pemimpin. Kalau kamu nggak lama di posisi pemimpin, kenapa mereka enggan memilih pemimpin baru? Karena nggak ada dari kalian yang memenuhi syarat. Apakah kamu yang Xiao punya kualifikasi? Mengapa Mingchul terpecah belah? Anda yang Xiao sulit untuk disingkirkan. Untuk menyelamatkan anak haram Anda. Mengabaikan nyawa kami. Bagaimana Anda harus menghitung akun ini? Kakak saya dibunuh oleh beberapa sekte bulan lalu. Anda tidak mencari keterangan Antanya. Pada saat ini publik dan pribadi tidak dibedakan. Kirim elit pribadi. Pergi selamatkan putri Anda. Mereka diserang dan terluka parah. Kakak saya, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Mingchul. Apa yang Anda dapatkan sebagai balasannya? Jadi hari ini saya akan melakukannya untuk Mingjiao. Kecuali Anda yang jahat. Hanya karena Anda sekelompok hal yang memalukan. Yang Xiao. Tentang seni bela diri, saya tahu saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Jadi dalam anggur yang Anda minum, saya mengunduh bubuk jiwa pecah wilayah barat. Anda yang Xiao tidak bisa membayangkan. Akan ada hari ketika Anda berlutut kepada saya. Yang Xiao. Bunuh. Bubuk jiwa pecah wilayah barat saya dipaksa mundur oleh Anda. Ini adalah takdir saya hari ini. Anda memimpin para pengikut untuk memberontak. Ini adalah kejahatan modal. Tapi saya merindukan Anda dan hati Anda ada di Mingjiao. Semua yang kami lakukan adalah untuk memulihkan reputasi Mingjiao. Saya akan menyelamatkan hidup Anda. Yan Er adalah putri Jiang Bowei. Anda mungkin tidak tahu. Jiang Bowei dan istrinya pernah bersumpah persaudaraan dengan kakak Anda. Mereka adalah utusan rahasia saya yang dikirim ke sekte lain. Mereka sama sekali tidak murtad. Baru sebulan yang lalu, identitas mereka terungkap. Diburu. Neng mereka sudah kehabisan akal. Saya pergi ke kakak Anda untuk menceritakan semuanya. Dan meminta kakak Anda untuk menyembunyikan Yan Er.
Pada akhirnya ketiganya dibunuh. Dan Angsa, satu-satunya keturunan keluarga Jiang. Saya Yang Xiao akan melakukan yang terbaik. Melindungi Angsa seumur hidup. Tapi balas dendam kakakmu. Sudah ada rencana lengkap. Kali ini bukan karena pengkhianatanmu. Batalkan rencananya. Aku salah menyalahkan Yang Zuoshi. Bawahan saya pantas mati. Aku pantas mati. Ayo kembali ke Guang Mingding. Kami juga pulang. Jalan. Angsa yang baik. Tidak takut. Aku di sini, apa yang kamu takutkan? Lihat aku baru saja mencucokin Marika Sikaligas. Benar kan? Kabar baik untukmu. Nenekmu sudah menerima kabarnya. Aku akan menjemputmu segera. Membawamu ke kampung halaman ibumu. Kemudian kamu akan tinggal di sana selamanya. Jauh dari dunia jahat ini. Yang Xiao. Kamu sudah tidur? Yang Xiao. Apa yang terjadi denganmu? Bubuk pemecah jiwa wilayah barat. Ayo. Bukannya tadi baik-baik saja? Bukankah kamu sudah memaksa racun keluar dari tubuhmu? Kenapa sekarang? Kamu baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Baik. Mulai. Kupikir kamu sudah lupa. Aku hampir lupa. Kamu dan aku di jalan yang berbeda. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Mulai. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Diam. Aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk guruku. Pedang Longkuan ini dulu dimiliki oleh penyair Li Bai. Aku bisa mati di bawah pedang ini. Tidak sia-sia. Ayo. Cepatlah. Kakak senior. Guru. Laporkan kepada guru. Muri telepergi ke langit dan turun ke neraka selama berhari-hari. Masih tidak dapat menemukan keberadaan Shiesun. Beberapa hari kemudian, saya khawatir sulit untuk mendeteksi. Itu berarti kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalian semua dengarkan. Hanya ketika kamu memiliki pedang pembunuh naga dan pedang surga, dua harta ini, Sekte Emei adalah pemimpin di antara para pahlawan, mendukung dinasti Han, memenuhi keinginan terakhir leluhur. Semangat Emei adalah menghadapi tantangan secara langsung, untuk semua orang. Hancur? Tidak peduli seberapa sulitnya. Hancur? Tidak peduli seberapa sulitnya.
Angsa yang baik. Setelah kembali ke rumahku, kamu harus mendengarkan nenekmu. Kamu tahu. Angsa liar. Ayo mari kita pergi. Yan'er telah dijemput oleh neneknya. Saya juga memberikan uang kepada neneknya. Sulit, Mengapa kamu tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal? karena saya tidak suka mengucapkan selamat tinggal. Lukamu. Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih atas bantuanmu. Jauh lebih baik. Kelas 2 hari ini, saya menggunakan ki dan kekuatan batin saya sendiri. Hampir pulih. Kaki ini mungkin masih sedikit lelah, tapi tidak masalah. Itu bagus. Saya akan membuat sesuatu untuk dimakan. Mengapa kamu tidak membunuhku hari itu? Baiklah. Terima kasih. Saya tidak tahu, mengapa guru mengatakan bahwa kamu membahayakan dunia persilatan. Saya sudah mengatakan semuanya, Anda dan saya. Karena gurumu Paman Gu Hongzi. Antara kamu dan pamanku, Apa yang terjadi? Kamu harus membunuhnya. Dulu gurumu Paman Gu Hongzi. Kamu harus menantang saya untuk berduel. Saya sudah cukup, jadi saya menerima tantangan itu. Hasilnya dia meminta adik perempuannya. Itu gurumu sekarang. Meminjam pedang. Mungkin dia adalah ahli bela diri di matamu. Tapi itu sangat jauh dari saya. Pedang-pedang surga, bahkan belum terhunus tapi sudah kalah. Bagaimana cara bermain? Lalu mengapa kamu membunuhnya? Saya tidak membunuhnya. Dia tidak tahan kalah. Dalam perjalanan kembali ke Mei, saya sangat marah sampai mati. Tapi gurumu yakin saya membunuh Gu Hongzi. Saya juga kehilangan pedang surga. Dia sangat membenci saya. Saya mengerti. Saya tidak menyalahkannya. Kamu mengambil pedang surga. Di mataku yang sial pedang surga. Hanya sepotong besi tua. Kemudian orang Mongol. Orang Mongol mencurinya. Bukan dari saya. jika saya bisa menggantikan guruku. Jika kamu mengambil kembali pedang surga, saya benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Xiao Fu. Pedang surga. Apakah itu benar-benar penting bagimu? Tentu. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak mencari guruku? Jelaskan dengan jelas. Guruku adalah orang yang masuk akal. Selama kamu berbicara baik-baik dengannya, Dia mungkin memaafkanmu. Gurumu. Saya bilang kamu tidak mengerti gurumu. Karena kamu selalu begitu sombong, mengabaikan orang. Itu sebabnya kamu mudah bermusuhan dengan orang lain. jika kamu terus begitu sombong, dan aku tidak peduli untuk membela diri, kamu akan terus dikejar oleh ini sepanjang hidupmu. Terus-menerus diburu oleh itu. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri hari ini, aku mungkin tidak bisa menghindarinya lain kali. Kamu, Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ada kitab suci di Mingjiao kami. Apa kebahagiaan dalam menyebut hidup? Mengapa mati? Sukacita dan kesedihan. Semua kembali ke debu. Tidak ada yang lahir dengan niat untuk kembali hidup. Mengapa takut mati? Mungkinkah di dunia ini? Apakah benar-benar tidak ada yang kamu rindukan? Yang kamu inginkan. Berguling-guling. Seharusnya satu-satunya. Dulu itu anggur. Sekarang orang. Itu kamu. Kamu berhenti bercanda.
Kakimu, Terima kasih padamu. Lalu mengapa kamu berpura-pura sakit? Kalau aku tidak berpura-pura, bagaimana kamu bisa tinggal dan merawatku? kekanak-kanakan. Kamu mau kemana? Mengapa mengemasi barang-barangmu? Yan Er sudah pergi dengan neneknya. Aku harus kembali ke Amei. Tidak. Kamu berjanji padaku, selama Yan Er pergi dengan neneknya. Kamu tidak akan menghentikanku kemanapun aku pergi. Kamu tidak bisa mengingkari janji seperti ini. Aku berubah pikiran. Yang Xiao, Aku tidak bisa mengirimmu kembali ke Mei. Itu seperti mengirimmu ke kematianmu. Gadis bodoh. Dunia menyebutku setan besar. Kamu diculik oleh monster besar. Lebih dari sebulan. Kembali hidup dan tidak terluka. Apa yang dipikirkan gurumu dan rekan-rekan muridmu tentangmu? Pernahkah kamu memikirkannya? Apalagi Mei dan bahkan seluruh dunia persilatan. Siapa yang bisa menganggapmu tidak bersalah? Katakan padaku. Gurumu sangat membenciku. Jika dia berpikir ada sesuatu di antara kita, apa yang akan dia lakukan? Dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa mengirimmu untuk mati. tidak. Selama aku menjelaskannya kepada guruku, dia akan mempercayaiku. Sedangkan yang lain, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Ikuti aku kembali ke Guang Mingbing. Jadilah istriku. Baik. Apa yang kamu katakan? Hidupku yang Xiao. Aku tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Kamu Ji Xiaofu adalah satu-satunya. Jadilah istriku. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Percayalah padaku. Sepertinya kamu harus menyerahkan ide ini. Aku dan Yin Liuxia dari Wudang sudah bertunangan. Aku menyukainya. Yin Liuxia. Ini pertama kalinya aku mendengarnya dari kamu dalam waktu yang lama. Mendengar kata-kata Yin Liuxia. Ketika aku pertama kali menculikmu, apakah dia yang kamu inginkan untuk menyelamatkanmu? Kamu memikirkan gurumu. Ketika kita diburu oleh pemimpin sekte Leimen, siapa yang kamu pikirkan? Yin Liuxia. Tidak. Berapa kali kamu bertemu dengannya? Mengapa kamu ingin menghabiskan seluruh hidupmu bertunangan dengannya? Aku. Ketika aku diracun. Di ruangan itu sekarat dan pingsan di lantai. Pikiranku penuh dengan. Aku memikirkanmu. Bahkan jika kamu menusukku sampai mati dengan pedang. Cukup. Ini disebut suka. Lalu mengapa kamu berpikir saya akan menyukaimu? Tolong jawab saya dengan hati nuranimu. Tidakkah kamu menyukaiku? Jawab saya. Sekali kata terucap tidak bisa ditarik kembali. Saya sudah memiliki pertunangan dengan Yin Liuxia. Saya tidak bisa melakukannya karena saya, dan membuat Wudang dan Emei malu. Kamu jelas menyukaiku. Tapi saya ingin menikahi pria yang belum pernah saya temui. Mengapa? Untuk Wudang dan Emei, apakah kamu akan mengorbankan kebahagiaan hidupmu? Apakah itu sepadan? Jangan bilang apa-apa. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan bersamamu. Xiao Fu. Jangan ke sini. Jika kamu memaksaku seperti ini lagi, saya akan mati sekarang untuk kamu lihat. Kamu lepaskan. Maaf? Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak bermaksud begitu.
Hidup yang Xiao saya. Selama kamu Ji Xiaofu adalah seorang wanita. Cukup. Xiaofu. Hidup yang Xiao saya. Tidak pernah berlutut di depan wanita manapun. Saya hanya ingin memberitahumu. Saya lakukan. Merawatmu seumur hidup. Memberimu kebahagiaan. Jika bukan karena kematian. Tidak pernah pergi. Masih perlu pergi. Jika kamu bersikeras pergi. Ini adalah perintah api besi dari Ming Chult. Melihatmu seperti melihat saya. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, atau kapanpun kamu membutuhkan bantuan, selama kamu berbicara, saya yang Xiao akan memberikan segalanya untukmu dalam hidup ini. Dengan segala cara. Gerbang Zuoang Peak selalu terbuka untukmu. Jadi, apapun yang aku katakan, kamu akan berjanji padaku. Apakah kamu tidak akan mengingkari janjimu? Jangan pernah ingkari janjimu. Baik. Aku ingin kamu berjanji padaku. Setelah aku pergi, kamu tidak boleh datang padaku lagi. Kamu tidak boleh mencari tahu kabarku. Baik. Xiaofu. Jangan lupa, kamu sudah berjanji padaku. Ayo lihat. Seseorang cepat datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa hilang? Ya. Kenapa kamu di sini? Ya. Apa yang kalian perdebatkan pagi-pagi begini? Tuan lihat.
Tuan, aku baru saja melihat seseorang lewat. Tinggalkan pedang ini. Muri tidak mampu. Aku tidak melihat seperti apa rupanya. Terima kasih atas berkahmu. Aku tidak tahu ahli mana. Kembalikan pedang. Kembalikan Emei padaku. Aku dari sekte Emei sangat berterima kasih. Apakah pedang Xiaofu sangat penting bagimu? Jika aku bisa mendapatkan pedang surga untuk tuanku, aku benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Uji. Ikuti. Ayah, tunggu aku. Ikuti. Ayah, tunggu aku. Ibu, kami sudah kembali. Ibu, Kembali, perlahan. bagaimana kalau bersenang-senang hari ini? Senang. Aku melihat rusa dan ayam hutan. Seru. Asal senang saja. Kamu lapar? Makan sesuatu. Bagus. Kamu lelah, kakak? Minum air. Wuji, makan pelan-pelan. Kenapa kamu makan begitu cepat? Pelan-pelan. Uji. Kakak. Ayah tiri. Sakit-sakit. Wuji, jangan main-main dengan ayah tirimu. Anak. Tidak masalah. Cubit. Uji. Hari ini hari yang menyenangkan. Saatnya berlatih. Kakak kelima. Kalian berlatih wudang cangkuan sehari lebih awal dan sehari lebih lambat. Sama saja. Kakak. Kamu memanjakan anakmu dengan melakukan ini. Anak itu juga. Hanya untuk dimanja. Uji. Ayo memancing yuk. Oke. Uji. Kakak kelima. Ayah tiri. Kalau tidak, bolehkah aku berlatih setelah menangkap ikan? Itu bagus. Boleh. 1 jam. Terima kasih ayah. Ayah baptis, ayo pergi. Bagus. Jalan. Ayo memancing. 2 jam. Ayo memancing. Nanti aku harus pergi ke tempat yang banyak ikannya. Aku lapar. Lakukan sendiri. Boleh.
Ayah tiri. Godfather, apakah Anda memikirkan pisau ini lagi? Ya. Pedang ini. Saya butuh 10 tahun untuk memahaminya. Godfather, saya benar-benar khawatir. Wuji, Ayah. berikan ini kepada ibumu. Oke. Memasak. Kakak kelima. 8 karakter pedang tertinggi, seni bela diri pembunuh naga. Saya belum memahaminya selama ini. Di Jianghu. Ada banyak hal absurd. Dengan penjetahuan dan pengalaman saya. Apakah masih tentang pedang pembunuh naga? Tidak bisa melupakannya. Ada seorang biksu dari kuil Shaolin. Namanya Master Kong Jian. Dia menyebutkan ini kepada saya. Saya percaya dia tidak akan berbohong kepada saya. Master Kong Jian. Saya dengar dia adalah kepala kuil Shaolin. Senior Master Kong Wen. Tapi dia sudah lama meninggal. Ya. Dia sudah meninggal. Saya dipukuli sampai mati. Dipukuli sampai mati oleh Anda. Ketika saya berusia 10 tahun. Kebetulan yang tidak disengaja. Saya bertemu dengan seorang master seni bela diri. Saya memujanya sebagai guru saya. Master menyukai saya. Apa yang dia pelajari dalam hidupnya? Berbagi semua yang saya tahu. Hubungan antara saya dan master saya, seperti antara ayah dan anak. Ketika saya berusia 23. Berpisah dengan master, dan menjelajahi dunia. Kemudian, menikah dan memiliki anak. Keluarga bahagia bersama. Ketika saya berusia 28. Tiba-tiba master saya datang berkunjung. Seluruh keluarga sangat senang, dan menyambut hangat. Tapi saya tidak menyangka. Ini adalah master dengan hati binatang. Pada hari ke-15 bulan Juli. Setelah dia kenyang. Dia memperkosa istriku. Istriku berteriak. Ayahku mendengar. Mendorong pintu masuk. Dan majikanku. Melihat hal-hal terungkap. Aku memukul ayahku sampai mati dengan satu pukulan. Kemudian ibuku. Istriku juga dipukul sampai mati. Bahkan putraku Wuji yang baru berusia 1 bulan. Dia dilemparkan sampai mati olehnya. Jatuh berdarah. Bagaimana aku tidak membalas dendam atas perseteruan berdarah seperti itu? Sayang sekali. Sayangnya aku tidak sehebat orang lain. Ini balas dendam. Lebih seperti penghinaan diri. Suatu hari aku mendapat kabar. Bicara tentang kue. Ada manual tinju untuk pukulan 7 luka yang sangat kuat. Aku akan memberimu manual pukulan 7 luka. Mencurinya. Pukulan 7 luka. Melukai diri sendiri dulu baru melukai orang lain. Setiap kali berlatih organ dalammu akan menyebabkan satu kerusakan. Kakak. Set tinju ini tidak bisa dipraktikkan. Bagaimana jika aku terluka untuk membalas dendam? Jika bukan karena berlatih pukulan 7 luka. Itu melukai hatiku. Aku tidak akan. Terkadang dia menjadi kasar. Tidak terkendali. Kakak. Kamu sangat bodoh. Kakak kelima. Selama aku membalas dendam keluargaku, bagaimana jika kamu melukai hidupku? 2 tahun kemudian. Keterampilan tinjuku. Jika bukan karena majikanku memiliki pertemuan kebetulan. Dia pasti bukan lawanku. Oleh karena itu, aku pergi menemuinya untuk ketiga kalinya. Tapi dia menghilang tanpa jejak. Tidak peduli bagaimana aku mencarinya, tidak bisa menemukan keberadaannya. Dalam kemarahan, aku melakukan kejahatan di mana-mana, pembunuhan dan pembakaran, melakukan segala macam kejahatan. Juga di lokasi. Tinggalkan nama tuanku. Apakah tuanku? Hunyuan Thunderbolt Hand Cheng Kun. Bagus. Di arena. Aku menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan. Bahkan jika dia tidak keluar, akan ada ratusan orang membantuku mencarinya. Metode ini bagus. Tapi ada begitu banyak nyawa tak bersalah. Mati di tanganmu. Bahkan di alam baka dia menjadi hantu yang bingung. Sangat menyedihkan. Kakak kelima. Seluruh keluargaku mati di tangannya. Bukankah mereka tidak bersalah?
Kemudian, aku bertemu dengan kakakmu, Song Yuan Qiao. Apakah kamu ingin membunuh kakak seniorku juga? Awalnya aku pikir, aku pasti di arena melakukan sesuatu yang menggemparkan. Hari itu, di dekat kuil King Su Luoyang, aku melihat kakak seniormu Song Yuan Qiao menginap di penginapan. Ingin membunuhnya. Donatur. Letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha. Keluar. Amitabha, terima kasih umat Buddha awam. Biksu suci kuil, Shaolin Kongjian. Aku tidak berani mengambilnya sebagai Lao Ene. Silakan tanyakan pada umat awam, apa yang ingin kamu lakukan saat masuk ke penginapan malam ini? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Apakah kamu ingin masuk dan membunuh Song Yuan Qiao dari sekte Wudang? Apakah kamu ingin melakukan kasus menggemparkan lagi? Memaksa Hunyuan Luli Hand Cheng Kun muncul untuk membalas dendam karena dia membunuh seluruh keluargamu. Hal ini, aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bagaimana kamu tahu? Tindakan Cheng Kun memang dosa besar. Tapi kamu marah. Membunuh banyak tokoh bela diri. Ini adalah dosa. Cheng Kun membunuh 13 anggota keluarga saya. Ini harus dipertanggungjawabkan olehnya. Saya tahu kamu punya banyak dendam. Tidak ada tempat untuk meluapkan. Tapi kamu tidak tahu. Keahlianmu jauh di bawahnya. Meskipun kamu telah berlatih Seven Injury Fist, tapi itu masih tidak bisa menyakitinya. Bagaimana kamu tahu? Cheng Kun memberitahu saya. Bagaimana dia tahu? Cheng Kun selalu berada di sampingmu selama ini. Bahkan manual Seven Injury Fist yang kamu ambil, dia juga diam-diam membantumu. Saya tidak percaya. Cheng Kun kehilangan integritas moral setelah minum. Saya merasa sangat bersalah. Itu sebabnya kamu membalas dendam padanya 2 kali. Dia tidak melukai hidupmu. Dia tahu dia telah berdosa dalam. Gurumu tidak punya muka untuk menemuimu. Dia hanya berharap kamu memikirkan hubungan guru-murid. Berikan jeda. Tidak. Saya khawatir kamu tidak akan bisa memenuhi keinginanmu. Maka saya akan terus membunuh. Bunuh sampai Cheng Kun muncul. Bunuh saya sampai saya mati. Baik-baik. Xie Laiman. Guru akan membunuh 13 anggota keluargamu. Saya selalu memintamu untuk memukul saya 13 kali. Dia membunuh 13 anggota keluarga saya. Bagaimana saya bisa melawan dengan 13 pukulan? Jika kamu bisa menyakiti Launa dengan 13 pukulan ini, saya selalu membiarkan masalah ini berlalu. Maka Cheng Kun akan keluar untuk menemuimu. Kalau tidak hutang darah ini, hapuskan. Mari kita berhenti di sini. Mong Bao. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah siklus balas dendam. Kapan itu? Saya campur tangan dalam hal ini. Saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Terus membunuh sesama seniman bela diri yang tidak bersalah. Baik. Jika saya menyakitimu, Anda akan meminta tuan saya untuk keluar bukan? Amitabha. Donatur silakan.
Saya tidak bisa membalas ini. Saya bisa bertahan di dunia ini. Berhenti. Saya menggunakan semua kekuatan saya dalam pukulan ini. Jika dia tidak menghentikan saya, maka saya akan memecahkan tengkorak saya sendiri dan mati, karena saya tidak bisa membalas keluarga saya. Apa salahnya dengan mati? Apakah Tuan Anda Cheng Kun akhirnya datang? Biksu suci. Anda bilang saya menyakiti Anda. Tuan saya akan muncul. Di mana orang-orangnya? Kain Wall. Maaf kakek. Dia membohongi saya. Cheng Kun mengingkari janjinya. Maaf kakek. Biksu suci. Tuan saya pantas mati. Mengapa Anda harus menderita untuknya? Tidak ada yang kebal dari kematian di dunia ini. Jikalau Ene mati, bisa menyelesaikan situasi ini. Tidak sia-sia. Jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda. Dari sekarang, saya tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah. Saya akan menggunakan kemampuan saya. Menemukan Tuan saya. Tidak peduli kemana dia pergi. Saya juga harus menemukannya. Perseteruan keluarga ini. Anda bukan tandingannya. Kecuali sesuatu. Kecuali Anda menemukan pembunuh naga. Temukan. Apa? Temukan pisau itu. Rahasia. Padat. Biksu suci. Di mana pedang pembunuh naga? Apa rahasianya? Biksu suci. Pedang naga. Ayah tiri. Master Kong Jian adalah orang baik. Mengapa kau membunuh orang baik? Uji. Ayah tiriku salah. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang, ayah baptisku tidak akan sembarangan membunuh lagi. Kakak kelima. Kakak kelima. Apakah kau masih ingat? Di atas kapal. Mengapa aku tidak membunuhmu? Itu karena aku ingat. Perkataan terakhir Master Kong Jian. Aku di pulau terpencil ini, hidup selama 10 tahun. Aku bahkan tidak mengerti rahasia pedang pembunuh naga ini. Aku takut dendam berdarah ini. Tidak mungkin untuk membalasnya. Uji lihat. Kaki depan melengkung. Telapak tangan ke depan. Kakak, apa yang kau pikirkan? Aku memperhatikan arah angin. Arah angin. Dalam beberapa bulan, Angin Utara akan berdiam. Pada saat itu, kita bisa kembali ke Middle-earth.
Kembali ke Middle-earth. Selama bertahun-tahun, aku memperhatikan arah angin setiap hari. Aliran air. Ada waktu dalam setahun ketika malam panjang. Selama bulan-bulan itu, angin utara bertiup. Kami membuat rakit. Menunggu angin utara naik. Menuruni sungai. Jika tidak ada hal yang tidak terduga, kita mungkin kembali ke Middle-earth. Benarkah, Kak? Kita punya harapan untuk kembali. Kemana kita akan kembali? Uji. Datanglah. Apakah kau sudah menghafal semua rumus yang diajarkan ayah angkatmu? Ingat. Bacakan kepada ayah baptismu. Pikiran tidak mengembara. Tidak ada kebocoran gas. Dewa kembali ke gua tidak ada. Kanli. Kanli telah diserahkan. Peningkatan yang kuat. Kekosongan tertinggi. Diam saja tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak bisa mengingat rumus yang saya ajarkan? Kamu harus mengingat mantra ini dengan baik. Jangan pernah melupakannya, oke? Sakit? Ayah tiri yang tidak sakit. Bacakan kepada ayah angkatmu. Pikiran tidak mengembara. Tidak ada kebocoran gas. Dewa kembali ke gua tidak ada. Kanli telah diserahkan. Peningkatan yang kuat. Kekosongan tertinggi. Menjaga keheningan. Bagus. Berdiri. Berapa kali saya mengajarkan trik ini padamu? Kenapa saya tidak bisa belajar dengan baik? Berbalik. Angkat tanganmu. Ingatan yang tahan lama. Panjang. Berbalik. Apakah kamu membenci ayah tirimu? Tidak benci. Ayah angkat takut melukai Wuji. Itu sebabnya saya memilih tempat yang lebih banyak dagingnya. Saya tahu kamu tidak ingin berkelahi. Wuji melakukan pekerjaan yang buruk. Kamu memukul Wuji karena ingin dia menjadi bakat. Terus berlatih. Saya tidak tahu apa yang terjadi padamu baru-baru ini. Selalu memukul dan memarahi Wuji. Mungkin kakak laki-laki ingin meningkatkan keterampilan bela dirinya secepat mungkin. Jadi bersikap tegas padanya. Tapi Wuji baru berusia 10 tahun. Tidak ada dasar kekuatan batin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat? Saya telah mempelajari seni bela diri kakak saya. Ibu. Ayah baptis saya tidak meminta saya untuk berlatih bela diri. Dia hanya ingin aku mengingatnya. Hei, kenapa kamu bangun? Wali baptisku ingin aku menjadi baik. Semakin keras dia memukulku semakin baik aku mengingatnya. Uji. Bagus. Beristirahatlah lebih awal dan cepat tidur. Kakak kelima. Kakak perempuan kelima. Ayah tiri.
Angin utara bertiup. Kakak sulung. Uji. Kamu bisa mengikuti orang tuamu kembali ke Middle-earth. Apa yang wali baptisku katakan padamu sekarang? Aku khawatir ada beberapa hal yang belum kamu pahami karena kamu masih kecil. Tapi kamu harus ingat. Selain orang tua, di dunia ini, siapapun bisa menyakitimu. Jadi setelah kembali ke Middle-earth, jangan mudah percaya apa yang dikatakan siapapun. Kamu tahu. Kakak kelima. Kakak perempuan kelima adalah seorang wanita. Mungkin tidak ada yang akan menyakitinya. Bagaimana dengan Wuji? Dia berpikiran terbuka. Sangat lancar dalam menangani masalah. Hanya kamu. Membuatku sedikit khawatir. Karena kamu baik hati. Bisa saja diberkati tanpa batas. Hanya. Ketika membedakan antara benar dan salah baik dan jahat. Kamu sedikit keras kepala. Kakak kelima, kamu telah tinggal di pulau terpencil ini selama bertahun-tahun. Mempunyai rumah. Aku juga punya istri dan anak. Tapi setelah kembali ke Middle-earth, kamu harus memikirkan mereka ketika sesuatu terjadi. Berpikir 2 kali sebelum bertindak. Kamu tahu, kakak sulung. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi kamu ada di sampingku. Apalagi yang harus aku khawatirkan? Kakak sulung. Kalau begitu kita berangkat besok. Ayah tiri. Uji. Setelah kembali ke Middle-earth, nama belakangmu bukan lagi Xie. Terima kasih untuk 3 kata ini. Selamanya. Selalu simpan di hatimu. Jangan hanya di mulut. Jangan biarkan siapapun tahu. Dulu kamu dipanggil Xie Wuji. Mulai sekarang. Namaku Sang Wuji. Ucapkan lagi dengan lantang. Namaku Sang Wuji. Kakak. Sudah siap. Saatnya pergi. Ayo. Naik ke kapal. Kembali ke Middle-earth. Hati-hati. Ibu. Kalian pergi saja. Jaga dirimu baik-baik. Kakak. Kamu ngapain? Bukankah kita sepakat untuk pergi bersama? Kakak. Bukankah kita sepakat untuk pergi bersama? Aku sudah memikirkannya. Ini adalah pengaturan terbaik bagiku untuk tinggal di sini. Kenapa? Kenapa harus tinggal? Apa yang bagus dari pulau terpencil ini? Hatiku sudah bulat. Kalian pergi saja. Kakak. Aku tahu. Apa kamu takut setelah kembali ke Middle-earth? Kamu punya terlalu banyak musuh. Melibatkan kami. Kakak. Kita adalah saudara sampah. Tidak pernah menyerah. Kita berbagi kesulitan dan kebahagiaan. Paling buruk setelah aku kembali. Kita carry tempat yang tenang untuk mengasingkan diri. Bisakah kita hidup damai jika berbeda? Ya kakak. Dunia ini begitu besar. Selalu ada tempat untuk kita. Aku kembali ke Middle-earth. Seumur hidup menyendiri. Bukankah lebih baik tinggal di sini? Kakak. Kita adalah keluarga. Jangan mendekat. Kakak ayah angkat. Apa aku bunuh diri? Bisakah kau pergi tanpa khawatir? Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak jangan. Ayah tiri. Jika kau tidak pergi, aku akan mati di hadapanmu. Kakak. Ayah tiri. Yanggam pergi. Jika ayah tiriku ingin mati, aku juga tidak akan hidup. Ayah tiri. Uji. Jangan main-main. Kembali ke Middle-earth dengan orang tuamu. Itu adalah duniamu yang luas.
Ada duniamu sendiri. Aku tidak akan pergi. Kakak kelima. Aku tidak akan pergi. Kakak kelima. Jaga Wuji dengan baik. Melepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Aku tidak akan pergi. Kakak-kakak. Aku tidak ingin pergi. Ayah tiri. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah tiri. Ayo pergi. Baik. Ayo pergi. Ayah tiri. Aku tidak ingin pergi. Baik. Kau bersikeras melakukan ini. Maka mari kita mengucapkan selamat tinggal. Susu. Ayah tiri. Pikiran tidak mengembara. Tidak ada kebocoran gas. Dewa kembali ke gua. Perbaikan yang kuat. Ayah tiri. Kekosongan tertinggi. Diam-diam. Ayah tiri.